Konnichiwa para kaum ibu sekalian, kembali lagi bersama saya Joe di channel Lentinjo. Kali ini saya akan membahas 5 anime yang wajib kalian tonton di tahun 2021. Kira-kira anime apa saja yaitu? Yuk langsung saja ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya subscribe channel ini dulu ya. Nomor 5, Gotobun no Hanayome season kedua. Genre komedi, harem, romance, school, dan shonen. Anime ini mengisahkan Futaro Uesugi-kun yang merupakan siswa cerdas namun memiliki hidup yang sulit. Futaro selalu menyendiri dan fokus terhadap belajarnya. Dia tidak memiliki ibu dan teman. Dia hanya bersama keluarganya, yaitu bapaknya dan adiknya. Keluarganya juga banyak dililit utang, bahkan ia dan adiknya seringkali merasa kelaparan. Oleh karena itu, kesempatan yang muncul di depannya tak akan ia lepaskan. Ia dimintai oleh seseorang untuk menjadi guru les dengan bayaran yang tinggi. Dan ternyata murid yang harus Futaro ajari satu sekolah dengan dirinya. Dan terlebih lagi, ia harus mengajar untuk kakak beradik kembar 5. Mantap coy, kembar 5 yang memiliki sifat berbeda-beda. Mereka tidak suka belajar dan memiliki nilai yang sangat rendah serta berkesempatan besar untuk tidak naik kelas. Sebagian besar dari mereka ada yang menolak untuk diajari, bahkan mengusir Futaro. Hal tersebut membuat pekerjaan paruh waktunya menjadi rumit dan sulit. Namun Futaro tak pantang menyerah. Ia bersikeras untuk menjadi pengajar mereka karena dirinya sangat membutuhkan bayaran tersebut. Apakah yang harus dia lakukan agar kelima gadis cantik tersebut dapat lulus? Dan rencana apakah yang akan dilakukan oleh Futaro? Untuk mengetahuinya, langsung saja nonton animenya ya. Nomor 4, Dr. Stone Season 2. Genre adventure, science fiction, and shonen. Anime ini mengisahkan suatu hari Taiju Oki telah bersiap untuk menyatakan cintanya kepada gadis yang sudah ia sukai sejak 5 tahun lalu. Ketika ia menyatakan cintanya, secara tiba-tiba muncul cahaya aneh yang menyinari bumi. Cahaya itu mampu menembus segala bentuk bangunan ataupun dinding dan membuat orang-orang yang terkena cahaya tersebut menjadi batu. Setelah itu, Taiju terkena cahaya tersebut. Batu yang ada di dirinya mulai retak dan hancur. Ia pun terkejut, pasalnya peradabannya saat itu telah banyak berubah. Bumi ini hanya dihuni oleh tumbuhan dan binatang. Sampai suatu hari Taiju bertemu dengan Senku. Senku merupakan teman sekelas Taiju yang mempunyai pengetahuan di bidang sains. Senku merupakan siswa jenius yang tergila-gila akan sains. Ia tidak menerima fenomena ini karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh sains. Hasilnya, Oki dan Senku memulai perjalanan mereka untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada bumi ini. Mereka berdua bertekad untuk membangun peradaban kembali bumi layaknya kehidupan modern seperti sebelumnya. Nomor 3, Horizonto Miyamura. Genre komedi, romance, school, shonen, slice of life. Anime ini mengisahkan dua orang karakter utama yang bernama Hori Kyoko dan Miyamura Izumi. Hori digambarkan sebagai seorang siswi yang berpenampilan menarik ketika di sekolah. Namun, hal ini berbeda ketika ia berada di rumah. Ia terlihat seperti seorang ibu rumah tangga, mengingat Hori mengerjakan pekerjaan rumah dan menjaga adik laki-lakinya, Sota, karena ibunya yang sibuk untuk bekerja. Karena pekerjaannya, Hori tidak bisa menikmati kehidupan layaknya gadis-gadis pada umumnya. Suatu hari, Hori yang tengah berada di rumah dikejutkan dengan keadaan Sota. Ketika itu, Sota diantar pulang oleh laki-laki bertato dan bertindik. Siapa sangka orang yang mengantarkan adiknya itu adalah Miyamura Izumi, laki-laki cupu serta pendiam di kelasnya. Setelah mengetahui rahasia masing-masing, keduanya mulai memendam rasa cinta. Untuk lebih jelasnya, silahkan langsung nonton animenya. Nomor 2, Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidasu. Genre drama, fantasi, magic. Berawal dari seorang NEET yang meninggal karena menyelamatkan seseorang dari sebuah kecelakaan. Sesaat setelah kejadian naas tersebut, ia terbangun dan menyadari dirinya menjadi seorang bayi yang dilahirkan kembali. Ia menyadari bahwa telah direinkarnasi ke sebuah dunia baru. Walaupun ia telah direinkarnasi, tapi dirinya tetap mengingat tentang kehidupan lamanya. Di kehidupan barunya ini, ia bernama Redus Greyard. Dalam fase balitanya ini, Redus sudah mulai mempelajari tentang hal-hal dasar di dunia ini. Sebuah dunia yang mirip dengan kehidupan bangsa Eropa lama. Namun yang lebih istimewanya adalah sihir serta hal-hal magis
adalah biasa di kehidupan barunya ini. Berbekal dengan penyesalan, pengalaman, serta pengetahuan di dunia lamanya, Rudius bisa dikatakan menjadi seorang jenius di usianya yang muda. Rudius mulai belajar banyak tentang seni berpedang dari ayahnya serta guru barunya yaitu Roxy yang mengajarkannya sihir. Ia bersumpah dalam dirinya akan mau menjadi orang yang lebih baik lagi dan tak mengulangi kesalahan lamanya. Walaupun begitu, sifatnya yang sangat nit atau otaku di kehidupan barunya yang sedikit menyukai hal-hal ero akan tetap melekat pada dirinya. Langsung saja nonton animenya untuk lebih jelas. Ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu nomor 1, Attack on Titan Final Season. Genre action, drama, fantasi, military, shonen, dan superpower. Anime ini mengisahkan musim keempat dari Attack on Titan. Bercerita tentang seorang anak bernama Eren Yeager. Ia merupakan seorang anak yang menyaksikan kejadian Titan memakan manusia. Ibunya sendiri juga telah tiada tatkala seekor Titan memangsa ibunya di depan matanya sendiri. Umat manusia saat itu hanya bisa pasrah dan mengungsi ke bagian terdalam dari dinding atau wall. Dirasuki amarah yang luar biasa, Eren berjanji membalaskan dendamnya dan akan membunuh semua Titan di dunia ini hingga tak tersisa satu pun dari mereka. Bersamaan dengan dua sahabatnya yaitu Mikasa dan Armin, kini mereka bertiga masuk ke dalam pasukan pengintai. Pasukan pengintai adalah pasukan yang paling sering bertemu dan berperang langsung melawan para Titan karena tugas mereka yakni melakukan observasi di luar dinding. Disinilah cerita Eren dan teman-temannya dimulai menjadi calon pasukan pengintai. Sekian pembahasan dari saya, ketemu lagi di video selanjutnya.